Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi ya, masih bersama saya di channel Kyoto Sutro. Dan untuk di video ini kita akan mengajak teman-teman untuk melihat keindahan dari Candi Borobudur yang berada di Magelang, Yogyakarta. Seperti inilah teman-teman penampakan dari pelataran Candi Borobudur. Dan di sini kita melihat rumah joglo di halaman atau di pelataran pintu masuk Borobudur. Dan ini pintu masuk untuk menuju Candi Borobudur. Alhamdulillah Candi Borobudur sudah dibuka, tidak pakai protokoler, yang maksudnya itu yang pakai scan barcode, cuman diharuskan pakai masker dan tidak boleh membawa hand sanitizer. Ini di halaman atau pelataran daripada Candi Borobudur. Di sini kita disuguhkan tulisan Borobudur yang putih besar, terus juga ada pohon-pohon raksasa atau pohon-pohon besar yang di pelataran. Ini area menuju ke arah Candi Borobudur. Dan untuk menuju ke arah candi, kebetulan saya bersama anak saya kecil 5 tahun. Kalau jalan sendiri capek dan kita naik kereta. Dan sekarang kita saja berkeliling menggunakan kereta listrik atau mobil listrik ya teman-teman, untuk menuju pintu masuk di area Candi Borobudur. Nah, mobil ini dikenakan tiketnya per orangnya 20.000 teman-teman ya. Nah, seperti ini kalau budget atau uangnya cukup, kita bisa menggunakan transportasi ini. Transportasi ini informasi yang saya dapat dari Karang Taruna sekitaran Candi Borobudur. Beli lagi ya? Seperti ini pelataran dari Candi Borobudur atau halaman Candi Borobudur. Dan bila mana untuk kalian yang mau datang ke sini via jalan kaki juga boleh, untuk menambah kebugaran untuk menikmati suasana di kanan kiri Candi Borobudur. Kalau naik kuda kayak gitu berapa? Ada 100.000. Beda? 100.000. Satu kuda. Oh, satu kuda. Ntar pulangnya naik kuda ya? Iya. Oke. Iya, nggak boleh rewel ya. Masih asri ya, adem. Bersahabat dengan gajah, yaitu foto bersama gajah dan memberi makan gajah. Para pengunjung bisa menyaksikan wahana interaksi samudra langsung jadi menggunakan
teknologi Ini kayak gini nanti kalau foto. penilaian pajak Kenangan. 115 Tengah-tengah. juta dan melalui jalur perempatan sebelum naik pelataran. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pintu masuk di area Candi Borobudur. Tapi sayangnya dari informasi yang saya dapat tidak diperkenankan untuk naik ke atas, hanya di pelataran utama saja teman-teman ya. Inilah anak saya yang 5 tahun. Dan di sini spot yang paling cakep untuk berfoto ya, karena background di belakangnya langsung Candi Borobudur. Dan lanjut teman-teman ya, kita akan naik ke atas di halaman atau di pelataran Candi Borobudur. Ini anak saya yang kecil ini kuat, dia naik dari bawah sampai sini tidak ada bantuan untuk minta digendong. Nah ini depan kayaknya konten kreator juga tuh, lagi ngambil foto anak saya. Ya tahu kalau bapaknya juga konten kreator. Nah ini sudah sampai di pelataran ya, atau di halaman langsung dari Candi Borobudur. Nah kita sambil jalan sambil ngikutin anak saya ini, nggak bisa diem. Alhamdulillah di candi ini ramai teman-teman ya. Setelah 2 tahun tidak ada interaksi atau tidak diperbolehkan pengunjung masuk sini, dibatasi lah ya. Sekarang dibuka lagi langsung ramai. Apa leh? Takut nggak? Gigit lah nanti, ntar digigit sama patung. Kemegahan arsitektur Candi Borobudur tak lepas dari sejarah panjang berkembangnya agama Buddha ya teman-teman. Kalau di Prambanan itu ajaran Hindu, kalau yang di Borobudur itu ajaran Buddha ya. Tapi masih berbau Hindu-Hindu, ada Hindunya ya teman-teman. Candi Borobudur yang sudah diakui dunia dan sudah masuk UNESCO, kemasyhurannya atau terkenalnya sudah hingga mancanegara teman-teman ya, yang dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia menurut UNESCO teman-teman ya. Candi ini terletak di Jawa Tengah. Mohon maaf tadi saya menyebut Yogyakarta. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur mengalami beberapa kali pemugaran yang cukup lama untuk mengembalikan keagungannya atau kemegahan daripada candi teman-teman ya. Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun yang paling berharga ya teman-teman di Indonesia maupun di dunia. Dan inilah ukiran-ukiran di batu yang menggambarkan situasi tempo dulu atau situasi zaman terdahulu diukir di batu. Dan ini yang bisa menerangkan nih sebenarnya ini perwakilan dari mancanegara yang sudah tergambar di bebatuan ini teman-teman ya. Sebenarnya ini batu ini kalau yang paham, yang tahu tentang sejarah ini bisa dijelaskan atau detailnya ya bisa dijelaskan teman-teman ya. Menurut catatan awal dibangunnya Candi Borobudur ini terjadi pada abad yang ke-8 ya teman-teman.
sekitaran tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra, teman-teman ya. Pembangunan Borobudur ini diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun, teman-teman ya, sampai benar-benar terjadi atau menjadi bangunan yang semegah ini benar-benar selesai, teman-teman ya. No, tunggu ya. Waktu itu pada masa pemerintahan Raja Samaratungga di tahun sekitaran 825 Masehi, teman-teman ya. Let's go. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang mengarsitekturi atau membangun candi ini atau Candi Borobudur ini, teman-teman ya. Alasannya pada masa itu adalah masa peralihan dari masa agama Hindu ke Buddha ya, teman-teman. Yang agama Hindu dan Buddha itu berkembang pesat di Pulau Jawa. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini ada perubahan-perubahan masa dari kerajaan-kerajaan atau penganut-penganut keyakinan. Dan terakhir, yang di Jawa ini kebanyakan menganut agama Islam. Dinasti Sailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha, alirannya Mahayana. Sementara di sekitaran Borobudur juga menganut ajaran Hindu aliran Siwa yang candinya Candi Prambanan, teman-teman ya. Dan sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur ini mengalami perombakan beberapa kali ya, teman-teman. Dan awalnya dimulai dengan meratakan dataran sekitaran candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida seperti yang berada di mana Mesir ya. Mengerucut seperti segitiga piramida. Dan struktur tersebut kemudian berubah menjadi pelataran, ditambahnya luas undaan atau luas trap-trapan atau luas tangganya ya, menjadi persegi dan melingkar seperti bertawaf. Itu kalau orang yang benar-benar paham itu melihat candi itu yang seperti saya bilang tadi, itu ada caranya, mutarnya dari mana atau lewatnya dari mana itu terlihat, teman-teman ya. Dari sebelah kiri maupun sebelah kanan saya belum begitu paham. Itu tertulis dengan ibarat buku itu halaman awal sampai halaman akhirnya tuh melihat dari ukuran-ukuran candi itu sudah mulai tergambarkan atau terjelaskan dengan gambar-gambar itu, teman-teman ya. Kemegahan Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik, karena di sekitaran sini ada gunung berapi yang aktif, teman-teman ya. Terkubur dan ditumbuhi pepohonan dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya. Saat itu mungkin ya terjadi bencana alam Gunung Merapi itu, teman-teman. Teori sejarah mengarah pada erupsi gunung. Kebanyakan sejarawan itu atau arkeolog itu menduga ada pengaruh dari letusan Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan dari Buddha ke Islam. Sudah mulai zamannya Wali Songo itu ya, jadi sudah mulai ditinggalkan karena penganutnya kan sudah tidak ada, jadi sudah tidak dirawat lagi, dibiarkan begitu saja. Dan kembalinya kemasyhuran dari Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles ya, atau di zaman Raffles ya, saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Pulau Jawa. Dan disitulah Belanda atau VOC menduduki Pulau Jawa di sekitaran 1811, teman-teman. Dan ini anak saya yang sambil menemani saya dan tidak ada capeknya dia. Penemuan kembali, kita lanjut, teman-teman ya. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan
dekat dengan desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya atau melihatnya, teman-teman ya. Tersiarnya kabar Poneman kembali Borobudur juga melepaskan terjadi kerusakan di banyak tempat sampai pada akhir 1960-an ya. Pemerintah Indonesia meminta bantuan untuk UNESCO mengatasi permasalahan di Candi Borobudur. Itulah sekilas singkat cerita dari Borobudur ini yang saya dapat dari media internet atau media online, teman-teman. Semoga menghibur atau semoga bisa membuat referensi buat Anda semua untuk datang dan menikmati keindahan kemegahan di Candi Borobudur ini, teman-teman ya. Untuk tiket masuk harga dipatok dengan 50.000 per orang, dan untuk naik kereta listrik atau mobil listrik dipatok dengan harga 20.000. Transportasinya memakai kendaraan pribadi kebanyakan, teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita sambung di lain waktu atau di tempat-tempat lain yang serba indah, serba megah, serba mewah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. Borobudur istimewa, indah dan megah. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.